Ya, karena saya penilai peer teaching gitu. Makanya Pak dosen sama saya, guru Pamong adalah otoritasnya ada di peer teaching. Nah, kalau mungkin info dari guru sebelumnya hanya sebatas materi mungkin ya, pendalaman materi waktu lokakarya. Ya, itu mungkin infonya seperti itu. Nah, karena saya hanya dikasih pedomannya adalah untuk menilai peer teaching sama review. Ya, berarti ya sesuai dengan itu aja. Nah, menurut saya ngasih solusi yang paling mudah lah gitu. Seperti Pak Sirullah. Kalau Pak yang Sirullah ori dong. Setengah pakai ini mah ST. Pak Sirullah mohon dimatikan dulu mic-nya, Pak. Iya, lupa. Jadi gini Pak, Bapak coba aja gini, videonya nanti diuploadnya pada peer teaching, bukan tugas ke-10. Tugas 10 kan anggap aja memang tugas 10 itu dipergunakan untuk peer teaching gitu loh. Cuman saya melihat di tugas 10 itu masih banyak yang pelaksanaan real teachingnya itu tidak ada siswanya. Nah, itu barangkali yang tidak ada siswanya saja yang mungkin revisi. Tapi kalau yang lain dianggap, saya lihat video dari Pak siapa namanya? Nafiul. Pak Nafiul itu sudah bagus sebenarnya, udah sesuai itu. Udah sesuai dan model pembelajarannya, ada diskusinya, ada evaluasinya, ada siswanya, udah memenuhi gitu. Nah, itu nggak perlu diedit lagi. Kalau memang masih mau diedit silakan. Tapi kalau kayak Pak Nafiul sudah cukup, tinggal diupload lagi di kolom peer teaching karena nanti penilaiannya ada di peer teaching. Kalau untuk di tugas 10 adalah nilainya di tugas 10 memang dinilai di review. Cuman di peer teaching besok itu ada penilaian khusus di peer teaching. Artinya saya menilai Bapak itu ngajar dari awal sampai akhir. Karena di sini instrumennya begitu. Instrumen penilaiannya itu nanti ada instrumen yang diupload itu hasil penilaian instrumen saya diupload juga ke LMS ini. Jadi kalau nanti ada feedback siswanya nggak ada, ya saya kan kosongkan nanti. Berarti Bapak Ibu kan akan rugi nilai nanti dari sisi penilaian. Nah, saya sebagai pasukan saja yang diminta seperti itu, ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengusahakan gitu. Karena ini bagian dari persiapan saja. Kalau memang sudah tidak sanggup hanya itu saja, ya saya nggak bisa apa-apa ya, hanya saya bisa menilai aja. Seperti itu Pak Sirullah ya. Yang penting lolos, Pak. Silakan yang lagi, Pak Khotib. Oh, jadi Pak, jadi mohon maaf. Ya. Oke, terima kasih Pak Bahru dan juga Pak Mukhlisin, Pak Guru Pamong. Ya, Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Penjelasan Bapak sama dengan Zoom meeting yang disampaikan oleh Pak Rijal pada waktu kemarin tentang peer teaching. Termasuk saya memang kategori mahasiswa yang kemarin imajiner bikin videonya Pak sendiri begitu. Kemudian dari pelajaran itu kemarin saya sudah mulai membuat, walaupun memang tadi kata Pak Sirullah kelas ambil apa namanya angelnya itu bukan profesional Pak, masih amatiran lah seperti itu. Nah kemudian yang saya mau tanyakan adalah Pak, boleh atau tidak ketika editing video saya ini dari yang imajiner saya sendiri kemudian digabungkan dengan yang ada siswanya, walaupun memang tidak satu waktu, mungkin seragamnya saya akan berbeda begitu, tapi tetap apa namanya poin-poin yang Bapak sampaikan tadi itu mencakup gitu, yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon kiranya poin-poin penilaian di video itu nanti bisa diupload di kelas biar kita nanti apa namanya merevisi video sesuai dengan apa yang ada di poin-poin penilaian gitu. Karena memang jujur saya dari tadi ini sedang render Pak, bahasnya render ya. Render itu saya pakai Filmora 9 dari tadi hampir 1 jam lebih itu belum selesai. Saya juga nggak tahu nanti untuk teman-teman yang lain seperti itu. Itu aja Pak, mungkin mohon jawabannya yang tadi ketika gabungan antara kemarin yang video imajiner dengan yang kemarin saya gabungkan jadi satu, itu bagaimana untuk penilaiannya. Kemudian yang kedua juga mohon untuk poin-poin penilaian video pembelajaran di-share biar kita nanti ketika membuat yang baru sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Guru Pamong. Itu saja mungkin, terima kasih. Iya, langsung aja Pak. Siapa namanya? Pak ini nggak ada namanya nih. Oh Pak Khotib, lupa saya. Ya Pak Khotib, ini Pak Khotib. Kalau Bapak itu mau memadukan antara dua video walaupun beda tempat gitu kan, itu mah saya mah tutup mata bahasanya gitu lah. Silakan aja, atur aja. Saya mah yang penting ada di poin-poin itu ya saya nilai gitu aja. Terus kemudian yang kedua,
Masalah itu tadi Pak, masalah yang ngambil gambar itu profesional atau enggak, yang penting kelihatan aja, kelihatan gerak-gerik siswa, gerak-gerik kita, ya udah masuk gitulah. Siapapun yang bisa mengambil rekaman, saya yakin bisa. Kemudian yang kedua, masalah apa namanya ya, format penilaian. Saya juga belum bisa mengatakan boleh atau tidak. Saya nanti nunggu dulu dari Pak Dokter Abdul Muin. Nanti apakah boleh, apakah nanti saya menyalahi kode etik atau tidak gitu kan. Kalau mungkin hanya sekedar hanya dibacakan mungkin saya bisa, tapi kalau takutnya nanti di-share saya menyalahi gitu. Nanti saya minta izin dulu, Pak. Nanti kalau memang diizinkan, saya akan share. Nanti jangan-jangan saya menyalahi kode etik saya sebagai apa namanya guru pamong atau dosen pendamping gitu loh. Ya pada prinsipnya itu aja, garis besarnya ya, intinya itu aja. Nah, kalau bisa video itu ditulisin Pak, keterangan di bawahnya, pembelajaran mau melakukan pendahuluan, persepsi, waktunya, kemudian diskusi, ada di situ ada keterangan, itu lebih memudahkan penilai memberikan responnya. Gitu aja Pak. Saya Pak, saya. Siap. Amin. Wah, Nasrullah, silakan Pak Nasrullah, silakan. Di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Guru Pamong, Pak Muhlisin yang saya hormati. Pertama, saya ingin bertanya tentang video pembelajaran, video praktik pembelajaran pada tugas 10 yang alhamdulillah sudah dinilai sama Bapak dan dikomentari untuk menambahkan angle pengambilan videonya. Kalau bisa katanya pakai 2 kamera atau pakai 2 handphone. Alhamdulillah waktu itu yang perlu saya klarifikasi adalah waktu saya melakukan katakanlah rekaman video pembelajaran langsung dengan siswa itu sesuai dengan RPP yang saya buat, itu memang saya meminta bantuan kepada siswa. Alhamdulillah siswa tersebut memang rajin upload video, tapi bukan di video pendidikan, video TikTok. Jadi udah paham gitu bagaimana cara nge-cut video dan seterusnya. Itu sebetulnya di-cut Pak. Di-cut, kalau nggak di-cut, kalau nggak saya edit lagi, itu sampai 60 menit lebih Pak videonya. Karena memang real semua yang ada di di RPP saya praktekkan di situ. Dan memang ada evaluasi, karena evaluasinya kan pakai Google Form. Anak-anak isi Google Form itu susah ngambil videonya. Ya, kecuali anak-anak ketika ngisi Google Form itu yang itu di luar pembelajaran itu yang miss sepertinya, belum ada tayangan video evaluasi pada video praktik pembelajaran yang saya lakukan itu. Nah, yang kedua Pak, terkait dengan PTK ini memang berbeda dengan apa yang disampaikan dosen sebelumnya. Kalau dosen sebelumnya mengatakan semakin panjang judulnya semakin bagus gitu, semakin jelas judulnya semakin bagus. Maka sampai pada di judul itu, ini ngomongin judul doang nih Pak ya, di judul itu kita sebutkan materinya apa. Itu saya sebutkan materinya Pak, implementasi model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw untuk meningkatkan prestasi belajar PAI peserta didik kelas 12 materi gitu, Quran, surah dan seterusnya. Jadilah 26 kata Pak. Dan itu dibiarkan dalam tanda kutip oleh Pak Sudeka, oleh Pak Dokter sebelumnya. Nah, barusan tadi Bapak sampaikan maksimal
Nah, tadi disampaikan 15, saya lanjutkan Pak Ketua ya. Disampaikan 15 kata, lalu saya rubah nih, barusan banget saya rubah. Jadilah karena dihilangkan materinya, dihilangkan juga kata cooperative learningnya, hanya menjadi jigsaw saja, itu 16 kata. Pertanyaannya Pak, di RPP itu saya pakai 2 metode. Metode yang pertama untuk KD pengetahuan itu jigsaw. Metode yang kedua atau model pembelajaran yang kedua itu pakai problem based learning (PBL). Nah, di PTK ini ya kemarin sih berpikirnya ya untuk simpelnya aja lah, sederhana untuk memenuhi tugas dan seterusnya. Dan saya lihat juga di contoh-contoh PTK teman-teman yang sudah pernah membuat PTK dan pasti sudah dibenarkan atau dianggap benar, itu rata-rata hanya satu metode. Saya ingin sharing dengan Pak Mukhlisin bagaimana nih kondisi saya, karena di RPP saya pakai di semua judul yang yang saya baca, yang saya sudah temukan, itu hanya satu model pembelajaran atau metode pembelajaran yang diterapkan ketika ingin melaksanakan PTK. Demikian Pak, mohon maaf pertanyaannya agak panjang, biar jelas titik masalahnya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, aduh, memang lumayan panjang. Saya hanya mengingat yang belakang. Maaf Pak, saya juga umur 50 tahun nih, biasanya agak lemot ini kalau inget-inget kalimat yang panjang seperti ini. Saya ingat yang kedua aja dulu lah. Yang kedua, saya tadi mengatakan bahwa PTK itu jangan terlalu panjang, judulnya hanya sampai 15 kata. Nah ini saya waktu kenaikan golongan itu juga nggak pakai metode ini, saya juga alhamdulillah ya lolos saja gitu kan, naik golongan sampai ke 4A saya juga. Nah ini saya pakai itu karena ini ada itu aplikasi yang diberikan oleh UIN. Nah, untuk menilai PTK Bapak Ibu, nah di situ ada judulnya itu tidak boleh lebih dari 15. Nah, tadi saya ambil tengah-tengah antara 15 sampai 20 aja supaya amannya. Nah, Pak Nasrullah tadi sampai 26, bagaimana ya sebisa mungkin lah diringkes supaya aman gitulah. Nah, yang kedua, masalah 2 metode. Saya juga baru kali ini nih tahu ada PTK yang digunakan penelitian ada 2 metode. Itu nanti akan membingungkan Bapak Ibu sendiri. Wah, itu bisa jadi nanti jadi tesis malah. Jadi tesis malah. Jadi kalau gini aja Pak Nasrullah, jadi kalau bisa ya ambil aja satu metode aja. Kalau memang pengetahuannya aja, jangan dua-duanya. Nah, nanti di lain kesempatan mungkin Pak Nasrullah mau membuat penelitian khusus, dua-duanya dimasukkan, mungkin lebih ke pembimbingnya langsung Pak Dr. Muin, nah lebih mantep lagi. Tapi untuk kali ini supaya menggugurkan kewajiban gitu intinya Pak. Gunakan aja yang satu aja Pak, gitu. Ya, jadi untuk masalah judul saya bukan saya yang membatasi. Ini karena ada aplikasi yang membatasi seperti itu saya sampaikan. Tapi kalaupun ada yang lebih dari 20, ada yang lebih dari 16, monggo lah. Saya juga itu enggak terlalu prinsip bagi saya, Mak. Selama yang tadi yang saya bacakan itu mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti, ya mudah-mudahan itu ada nilai yang bisa nyerempet ke sana, nilainya jadi tinggi gitu kan. Gitu aja Pak, putus panas loh. Ada yang belum kejawab Pak, panas silakan. Saya lupa soal yang di depan tadi itu. Yang pertama itu tentang video pembelajaran Pak. Oh iya, yang videonya gimana itu tadi? Yang tugas 10 yang sudah dinilai sama Pak Mukhlisin juga, iya. Itu insya Allah videonya sudah sesuai dengan RPP yang saya buat, itu pada KD pengetahuan, belum pada KD keterampilan. Oh iya. Nah itu sudah dinilai apakah tadi saya sebetulnya ingin mendapatkan konfirmasi saja dari Bapak. Iya. Karena ada satu item yang belum atau yang tidak nampak di video itu, yaitu evaluasinya. Karena kan evaluasinya pakai Google Form dan itu bisa dilaksanakan oleh anak-anak di luar jam pelajaran.
Kalau disimak betul-betul video itu, insya Allah ada kata-kata itu. Ya itu, jadi nggak tampil Pak di Ya. di video itu. Iya, Itu Pak, aja paham. Pak. Paham Pak Nasrullah. Iya. Ya memang di Pak Nasrullah juga sebenarnya udah sesuai itu, udah siswanya ada, pembelajarannya udah full lah gitu sesuai. Hanya yang betul itu tadi, nggak tahu apakah kemarin Tuhan, karena saya nontonnya juga nggak, saya nonton full, saya skip. Jadi supaya cepet saya juga nilai. 20 orang saya harus nilai. Nah gini Pak, caranya gini Pak Nasrullah, ketika Pak Nasrullah di penutup atau akhir pembelajaran, evaluasinya tidak mesti dipertunjukkan anaknya mengerjakan, tidak. Tunjukkan, anak-anak silakan mengerjakan Google Form, linknya aja ditampilkan linknya. Nah, linknya gitu saja. Nanti dosen pembimbing atau guru pamong udah ngeliat, oh ini udah evaluasi, berarti udah. Masalah mengerjakannya karena ini online, ya udah nggak usah di-shoot di dalam video itu, nggak perlu. Jadi yang penting ada linknya, Google Form-nya. Oh berarti anak akan mengerjakan melalui link itu. Itu aja Pak Nasrullah ya. Sip. Nah udah bagus itu. Saya percaya Pak, kalau orang-orang SMK ini IT-nya nggak ada yang diragukan lagi. Saya yakin itu. Walaupun SMK kesehatan. Silakan dilanjut Pak. Baik, silakan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mohon maaf sebelumnya. Jadi ceritanya gini Pak. Jadi kan di video praktek saya itu kan cuma 18 menit ya. Nah karena pendahuluannya lumayan banyak, ada misalnya pembacaan surat pendek gitu Pak ya. Jadi menyita waktu juga. Itu 18 menit itu sampai hanya sepotong gitu Pak. Sebenarnya ada video 1, video 2, video 3, video 4 gitu. Jadi untuk itu kalau digabung itu 30 menit gitu. Kurang lebih ya, lebih lah lebih. Nah, di video yang kemarin saya upload itu di praktek pembelajaran itu ya hanya segitu gitu. Jadi nggak ada evaluasinya, nggak ada misalnya hal-hal yang kaitannya langsung dengan siswa secara langsung banget gitu Pak ya. Jadi ya seperti itu gitu. Makanya yang saya tanyakan adalah apakah nanti di peer teaching harus sampai evaluasi gitu Pak. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, di PTK saya jadi proposalnya itu kalau digabung-gabung gitu Pak ya, kata-kata itu sekitar 25 lebih gitu. Jadi yang saya tanyakan misalnya nih, kelas 11 MIPA 3 misalnya. Nah, itu apakah satu kata, apakah kelas 11 MIPA 3 4 kata gitu. Misalnya SMA 17 Pandeglang apakah 3 kata, apakah satu kata gitu. Nah, kalau misalnya itu digabung satu kata doang sama 17 Pandeglang, maka itu sedikit Pak, maksimal 20 gitu. Nah, seperti itu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung aja ya Pak. Baik. Tadi kalau masalah kata ya, saya yang disebut dengan kata ya sama lah, semua orang mengatakan kata. Kelas 12 IPA 3. Nah, itu kan udah masing-masing ada kata. Ya, itu udah dihitung. Saya kira itu memang lumayan memang. Cukup menyita waktu. Itu menyita kosakatanya memang banyak. Jadi kalau yang disebut dengan kata pedoman dalam bahasa Indonesia ya itu yang dipakai. Ya. Tapi kalau masalah judul saya kira tidak terlalu tidak terlalu urgen lah saya kira. Ya kisaran antara 15 sampai 20, 25 saya kira masih oke-oke saja lah gitu. Nggak terlalu tinggi. Kemudian yang masalah videonya Pak Iik, video Pak Iik itu kalau memang tidak ada evaluasinya ya pada kesempatan ini yang tugas 10 udah saya nilai. Ya udah. Nah, maka ditambahkan evaluasi. Mudah-mudahan bisa nyampe 30. Ya kisaran 30 lah. Kalau di perguruan tinggi umum itu 1 jam Pak, videonya itu, YouTube-nya itu 1 jam. Kalau di UIN mah masih mending lah, masih banyak keringanan bahasanya. Bentuk video aja seperti ini udah keringanan. Kalau real teaching malah lebih susah lagi. Belajar berarti teachingnya dengan teman-teman. Di kelas ini seperti ini, kelas Zoom ini. Sebenarnya kalau Zoom dengan real teaching di kelas emang murahan Zoom sebenarnya. Kita ngumpulin siswa itu lebih mudah di Zoom daripada ngumpulin di kelas seperti kasus Pak Kosib tadi.
Kalau di Zoom malah lebih gampang. Anak sekarang punya HP semua. Kalau di SMA, SMK Anyer 1 itu mah gampang. Anak-anak semuanya HP itu pasti ada. Nah, saya kira itu baik ya. Masalah RPP, masalah video silakan ditambahkan sedikit lagi lah itu untuk mencapai 30. Kalau bisa sih tepat 30 lah. Gitu ya. Kalau kurang dari 30 takutnya nanti malah ini. Sebenarnya udah bagus Pak Ik, itu tinggal nambahkan evaluasi aja. Ya. Gitu aja. Nah itu Pak, ya kan saya kan nyimpennya nggak bantuin siswa ya, jadi nyimpennya pakai di kursi atau di meja gitu, HP-nya disimpan di situ, diletakkan gitu, jadi nggak gerak-gerak misalnya ngejum siswanya, hanya oh, jadi kan maaf Pak, jadi di video itu saya kan nyimpen HP-nya kan cuma di meja atau di kursi gitu ya, jadi tidak meminta bantuan siswa, jadi tidak ada gerakan-gerakan yang kita menyorot siswa secara sempurna semua siswa gitu ya, hanya saya dan beberapa siswa saja yang kelihatan di situ gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah mempengaruhi nilai gitu nanti di teaching video seperti itu gitu Pak? Oke. Ya, kalau nilai pengaruh terhadap penampilan maksudnya Pak. Ini penampilan siswanya kan nggak nampak karena videonya statis menghadap ke guru saja, guru siswanya di latar belakangin. Nah, menurut saya nih Pak, kalau menggunakan satu kamera lebih baik dijalankan oleh orang, siswa lah, minta tolong siswa untuk ngambil gambarnya itu ketika tujuannya ke siswa ya siswanya di shoot, ketika ke guru. Jadi jangan sampai gurunya saja di shoot ketika siswanya di latar belakang saja. Nah, itu juga akan mengurangi kegiatan siswanya, nggak ada. Dianggapnya kayak monolog lagi nanti. Walaupun faktanya ada siswa. Nah, kalau Pak Ik modelnya HP-nya atau kameranya diletakkan di meja, nggak akan mengikuti siswa tentunya. Kecuali kameranya kamera otomatis yang seperti CCTV gitulah. Seperti itu Pak Ik ya. Cuman Pak interaksi ada Pak, maksudnya kan ada teriakan siswa ya gitu, terus omongan dari siswanya, saya juga misalnya menanya ke siswa juga menjawab gitu kan, tapi ada suara-suara dari siswa gitu Pak. Ya, udahlah nggak masalah kalau itu mah, yang penting kameranya berarti lebih jauh lagi supaya kegiatannya semuanya kelihatan, antara guru dan siswa lebih kelihatan. Gitu aja. Makanya kalau bisa sih sebenarnya peer teaching itu kalau bagusnya ada 4 kamera di 4 sudut gitu, yang lebih bagus itu. Cuman kita nyari. Iya. Nah, pakai drone itu lebih kena semua, sekolahnya juga kena gitu. Jadi gitu aja baik, saya ambil yang mudahnya saja lah. Berarti kameranya lebih diambil gambar semuanya supaya guru dengan muridnya ke bawah gitu aja. Ya, siap, itu aja. Barangkali yang lain Pak Bahru. Silakan. Rimas. Gimana Bu Mas di Munjul hujan? Hujan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Wabarakatuh. Sudah beberapa hari cuacanya mendung dan hujan Pak ya, dingin di sini. Yang ingin saya tanyakan Pak dosen, yang pertama, betul sekali apakah yang kemarin itu semakin banyak, itu pemahaman kita jadi semakin baik. Yang saya pertanyakan adalah sebetulnya komponen apa saja yang harus ada di dalam judul sehingga kita bisa kompres supaya bawa gitu. Takut-takut setelah kita disederhanakan ternyata yang intinya malah kehapus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, judul PTK yang saya ambil itu adalah sebagai apanya ya? Sebagai solusinya adalah solusi apa? Ya solusi kali ya. Menggunakan model inquiry Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah perlu memasukkan, itu kan model Pak ya, apakah perlu kita memasukkan metodenya juga di dalam judul? Karena kan metode juga akan mempengaruhi pada perjalanan model pembelajaran tadi. Nah itu Pak. Itu aja kali Pak. Baik. Mangga. Ya, silakan Pak Baru. Langsung aja ya. Ini Bu Imas, jadi dalam penilaian PTK itu memang tidak melulu hanya judul saja. Terutama dalemannya itu juga kan tadi yang saya sebutkan ada 9 poin yang harus
nilai. Saya kira judul kita ambil jalan tengah aja lah. Oke, kalau emang keberatan di angka 15, ya kisaran antara 20 lah. 15 sampai 20. Ya kalau itu memang pendapat yang mengatakan lebih banyak, lebih bagus ya silahkan aja ya. Saya tidak mendebat gitu. Mungkin punya alasan masing-masing ya. Apalagi yang menyampaikan dosen. Saya kan hanya menyampaikan itu berdasarkan instrumen atau berdasarkan ini aplikasi yang diberikan oleh UIN. Itu begitu. Itu juga orang yang bikinnya orang-orang Fakultas Tarbiyah juga sih yang bikin itu. Nah, itu aja. Kalau masalah judul saya kira jangan diperdebatkan. Udah itu masalahnya selama masih terakomodir di situ ya insya Allah bisa lah. Justru yang harus diperhatikan tadi, poin-poin yang 9 tadi yang harus diperhatikan. Apa sih isinya dari pendahuluan itu gitu kan dan seterusnya. Itu ya. Kemudian yang kedua tadi Bu Imas nanyakan masalah metode dan model. Ya kalau memang dikehendaki memang harus muncul model walaupun mempengaruhi, kan itu adalah untuk apa? Dalam bahasa PTK itu untuk penyelesaiannya, apa namanya itu? Penyelesaian masalah, penyelesaian tindakan maksudnya, tindakan ya kan? Tindakan dalam PTK itu kan. Masalahnya ini diselesaikan dengan ini kan gitu. Nah, kalau memang harus dimunculkan metode dan model, ya nggak masalah saya kira. Gitu loh. Ya kan? Walaupun memang di dalam PTK itu kan ada masalah, kita selesaikan dengan metode apa, model apa, kan gitu ya. Hanya itu aja Bu Imas sebenarnya. Jadi judul sekali lagi tidak usah diperdebatkan saya kira. Antara yang 15 sampai 25 mungkin ya nggak masalah lah. Jangan terlalu diperdebatkan. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya jangan lah. Daripada Yang mempersulit. penting lolos Imas. Gitu Bu Imas ya. Itu berarti Pak untuk kalau misalkan ada yang kita press ya, yang kita sederhanakan, berarti penjelasannya ada di perumusan masalah menggunakan ininya, penjabarannya. Iya, penjabarannya. Tapi judul mah kalau bisa dipres ya dipres, tapi tidak menghilangkan esensinya, gitu tentunya. Kalau dihilangkan tapi malah rusak, ya jangan. Gitu loh. Solusinya apa penyelesaiannya tidak ada malah hilang, berarti malah nggak benar nanti. Gitu Bu Imas ya, paham ya? Insya Allah Pak. Oke, dicoba lagi. Iya. Tambah banyak beras, tambah enak. Itu Pak Ajun ya, Pak? Itu temen Pak Ajun di SMA 3 ini ya, aduh, SMA 3 Tangsel. Oh, aduh, ini sahabat semua ini. Maaf Pak, tadi nggak masuk. Aduh, Pak Ajun nih. Pak, apa Ajun? Masuk saya Pak. Lanjut Pak Kiai, lanjut. Siap Pak Jun, aduh, ampura Pak Jun ini. Kita mulai ya. Sip. Terkenal SMA 3. Silakan Pak, kalau tidak ada, ya mungkin nanti kalau ada yang butuh informasi atau menanyakan biar langsung aja via telepon ke saya boleh. Saya kira itu aja Pak Baru. Saya cukup ke itu aja, kira mah nanti untuk selanjutnya yang penting revisi dulu. Revisi yang tugas 989 dulu. Walaupun tidak menunggu revisi saya, langsung revisi saja, upload lagi. Kemudian perbaiki video yang belum memenuhi syarat tadi. Silakan. Iya, itu aja. Iya. Iya. Iya, kan videonya nanti diupload di Verticeng-nya. Kalau yang tugas 10 anggap aja udah selesai, selesai udah. Nah, gitu. Gitu aja. Nah.
Alhamdulillah.